Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu Solih dan Solihah. Apa kabar nak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan tetap semangat yang sama dan penuh dengan keceriaan. Oke. Hari ini Ibu akan memberikan pelajaran atau materi di muatan bahasa Indonesia di tema 4 ya, berbagi pekerjaan di subtema terakhir yaitu subtema 3. Oke, untuk keberkahan marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di muatan bahasa Indonesia kali ini Ibu akan memberikan tema, memberikan materi, memberikan tujuan pembelajaran, yaitu mengenai menuliskan unsur-unsur dongeng. Kalau kemarin, Ibu sudah memberikan materi mengenai unsur intrinsik dalam cerita, ya, sama dengan dalam dongeng. Jadi, di karya sastra ini atau kesastraan, pasti ada yang namanya unsur intrinsik atau unsur-unsur yang mendasari sebuah cerita. Nah, ada 6 kemarin ya, masih ingat apa saja? Tema, tokoh atau penokohan, watak, terus alur ya atau setting, terus ada karakter ya, ada satu lagi yaitu amanat atau pesan yang disampaikannya. Nah, terus Ibu akan memberikan materi yaitu poin mengenai mengetahui beberapa jenis tentang dongeng atau cerita rakyat. Yang keempat, mengetahui jenis-jenis tokoh dalam cerita. Oke, dongeng. Nah, sebelum kita ke dongeng, ada hadis atau ada sabda Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kita harus meyakini, ya, meyakini adanya hal yang gaib, ya, atau kita percaya kepada hal-hal yang gaib, gitu ya. Tapi dongeng gaib bukan, ya. Nah, ini nanti akan Ibu jelaskan. Jadi dongeng itu hanya hiburan, ya, hiburan untuk para pembaca, gitu ya, atau para penikmat cerita. Nah, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa yang penuh dengan hayalan. Jadi hanya imajinasi pembaca saja, hanya cerita fiksi pengarangnya saja, ya. Jadi fiksi itu fiktif, tidak nyata atau hayalan. Jadi cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi tidak boleh kita meyakininya, gitu ya. Nah, dongeng dapat dibagi menjadi 6 jenis. Dongeng yang pertama adalah mitos. Mitos adalah bentuk dongeng yang menceritakan hal-hal magis seperti cerita tentang dewa-dewi atau peri. Kalau di kalau di Jawa, ya, kalau di daerah Jawa itu cerita tentang asal usul Dewa Batara, ya, itu di daerah Bali ya nak ya, gitu. Nah, yang kedua, saga. Saga adalah dongeng kepahlawanan, keberanian atau sihir seperti sihir dongeng, contohnya Calon Arang. Nah, dongeng kepahlawanan ini jadi biasanya tentang cerita Kapten Patimura, cerita tentang Pangeran Diponegoro, itu merupakan cerita saga, ya, saga
merupakan dongeng kepahlawanan. Nah, yang ketiga adalah fabel. Fabel adalah dongeng tentang binatang. Jadi ini cerita yang sering kita baca, ya, sering ada di dalam buku cerita. Nah, jadi fabel ini menggambarkan binatang yang mempunyai akal, binatang yang bertingkah laku seperti layaknya manusia, bisa berbicara dan lain-lain. Contohnya seperti si kancil, buaya dan kancil dan lain-lain ya. Yang keempat, legenda. Legenda adalah bentuk dongeng yang menceritakan tentang sebuah peristiwa, tentang asal-usul suatu benda atau tempat, misalnya Malin Kundang ya. Nah, Malin Kundang ini adalah legenda. Terus Danau Toba merupakan legenda juga. Terus Tangkuban Perahu ya Nak ya, dan lain-lain. Yang kelima, cerita jenaka. Jadi cerita ini berkembang di masyarakat, tentunya cerita yang baik ya, yang penuh dengan komedi atau membangkitkan tawa. Contohnya cerita Pak Belalang. Ada yang pernah baca cerita Pak Belalang? Nah, cerita Pak Belalang ini adalah Pak Belalang ini seorang yang rakus ya, gitu. Jadi pernah suatu hari dia harus menghadiri di dua desa sekaligus ya, yang satu mendapatkan ayam, jadi ada nasi ya Nak ya, dia yang satu mendapatkan nasi bebek gitu, yang satu mendapatkan nasi ayam dan lain-lain. Nah, itu di dua tempat yang sama, di hari yang sama, di jam yang sama. Dia bingung, tapi dia tidak mau ketinggalan gitu ya. Dia nggak mau ketinggalan dua-duanya, pokoknya aku harus dapat gitu ya. Dengan keserakahannya, akhirnya apa? Dia hasil dua-duanya dia tidak dapat dua-duanya. Dia hanya mendapatkan satu bungkus nasi dan ikan teri. Kalau zaman sekarang tuh namanya ikan teri ya, karena keserakahannya gitu ya. Nah, yang keenam, cerita perumpamaan. Perumpamaan ini adalah bentuk dongeng yang mengandung kiasan. Kiasan itu perumpamaan atau seperti saran. Oke. Nah, unsur intrinsik tadi sudah Ibu jelaskan. Baca juga di halaman 95 dan 96. Ada tokoh, ada alur, ada sudut pandang, ada amanat, terus ada tema dan ada latar ya. Tadi sudah Ibu sampaikan. Nah, oke, selanjutnya silahkan kalian baca ya Nak ya, kurang lebihnya seperti itu. Ada tema, ada alur ya. Alur itu dibagi menjadi tiga, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, Ibu akan menjelaskan selanjutnya tentang tiga jenis tokoh dalam cerita. Yang pertama adalah cerita antagonis. Kalau kalian lihat film, kalau nggak ada peran antagonis biasanya nggak seru ya, gitu. Karena peran antagonis ini membangkitkan adrenalin, membangkitkan rasa kekesalan ya. Biasanya kesel banget kalau lihat tokoh antagonis ya. Nah, tokoh antagonis ini adalah tokoh yang biasanya berperan sebagai tokoh jahat. Nah, tokoh antagonis memiliki watak yang negatif seperti sombong, angkuh, jahat, dan lain-lain. Yang kedua adalah protagonis. Nah, ini lawan kata dari antagonis, yaitu protagonis. Tokoh ini biasanya merupakan tokoh utama atau peran utama yang membintangi sebuah cerita. Nah, tokoh ini biasanya berperilaku baik atau tokoh baik. Yang ketiga adalah tritagonis, yaitu penengah ya, tokoh penengah, yaitu tokoh yang merupakan tokoh pembantu dari protagonis menjadi penengah konflik atau masalah antara antagonis dan protagonis. Nah, tokoh tritagonis ini biasanya memiliki sifat yang
bijaksana, dan penolong. Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Alhamdulillah, muatan bahasa Indonesia sudah selesai ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya nak ya. Beberapa materi yang Ibu sampaikan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.